Halo, 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 halo. Ini gue mulai aja, Rafa, Iza. Oke, sebelumnya izin share screen sebentar ya guys. Jadi hari ini teman-teman, sebelumnya makasih banget Rafa Iza tadi perkenalannya sudah mantap. Dan tenang aja, hari ini mantep banget ya pagi-pagi kita sudah belajar. Jadi kayaknya hari ini bakal dibawain dengan cara yang lebih santai aja, lebih ya kita kayak ngobrol aja lah, nggak akan yang begitu serius-serius banget. Kalau serius-serius ntar ngantuk, ntar gue juga ngantuk jadinya, jadi kita santai aja ya. Mantep. Ini udah kelihatan belum, Rafa Iza? Udah, Kang. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman. Jadi halo teman-teman FEB berbisnis. Per hari ini kan day 4, kita bakal belajar sebenarnya tuh dua hal yang eh cukup krusial kalau kalian emang mau ngebangun sebuah pitch deck yang bagus, kalau emang mau ngebangun sebuah presentasi yang appealing juga, dan insya Allah menangin kompetisi atau bikin bisnisnya secara beneran ya. Yang dua hal ini adalah implementasi dan deliverables. Implementasi ini apa? Implementasi ini sebenarnya real steps-nya dari ide bisnis kalian. Let's say kalian udah punya ide bisnis yang sebagus itu. Let's say kalian mau bikin Uber di masa depan. Something like Uber atau something like Gojek. Tapi ide bisnis itu nggak akan terrealisasi kalau nggak ada eh, fase implementasinya kan. Makanya kita bakal bahas fase implementasi ide bisnis di hari ini. Dan deliverables. Deliverablesnya apa? Ini tuh bahasa yang sering kita pakai buat bilang pitch deck sebenarnya. Deliverables ini pitch deck atau report, ini tuh deliverables. Jadi hopefully hari ini kita bisa garap semua materinya, implementasi dan deliverables. Sebelum itu, tidak bisa di nice. Oke, sebelum itu gue mau kenalan dulu dikit, walaupun tadi udah dikenalin. Halo teman-teman FEB berbisnis, teman-teman peserta, panitia dan lain-lain juga. Nama gue Jovana Sidarta, yang tadi udah disebutin juga kalau sebelumnya gue pernah di Dana Reksa sebagai advisor intern, LMF 4 sebagai konsultan asisten, dan PTMSI sebagai project support. Dan alhamdulillahnya ini kalian salah satu orang pertama yang tahu bahwa eh, sebentar lagi, sebenarnya besok Senin, gue bakal mulai internship lagi nih teman-teman di BDO Indonesia atau PT BDO Konsultan Indonesia sebagai consulting intern. Eh, izin, izin. Nggak bercanda teman-teman, tapi ya wish me luck lah buat besok. Selanjutnya, ini yang bakal kita bahas. Kita bakal bahas lima materi utama. Sebenarnya lima apa ya? Lima konten ya. Yang pertama kita harus define dulu pitch deck itu apa, pitching itu apa. Kita define ini itu apa. Serta memang ada tipe, beberapa tipe-tipe dari pitch deck yang biasanya dibuat sama orang-orang di bumi ini ya. Habis itu kita bakal kasih tahu gue bakal kasih tahu cara tell your story atau cara kalian menceritakan apa yang kalian udah taruh di pitch deck kalian. Terus ada struktur pitch deck juga, jadi ini bakal bahas overview eh pitch deck anatomi, terus per slide itu harus kayak gimana, dan lain-lain. Ini yang harus rada di keep an eye on ya di pitch deck structure ini. Terus ada pitching principles. Pitching principles ini cara nanti kalian eh, pitching atau ngomong di depan orang. Dan yang terakhir adalah idea implementation. Ini yang tadi udah gue sebutin sebagai fase implementasi. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita go. Oke, pitch deck dan pitching itu apa? Pitch deck dan pitching itu adalah kombinasi daripada sebuah seni, ya teman-teman, daripada sebuah seni dan skill itu dia. Jadi apa sih sebenarnya pitch deck itu? Pitch deck itu sebuah slide presentasi yang digunakan untuk kita menyampaikan sebuah dan solusi, proposal secara ringkas menggunakan visual manner dan structured manner. Maksudnya secara ringkasnya apa? Kalau kalian nanti bikin investment pitch deck,
atau kalian bikin strategi pitch deck, consulting pitch deck gitu ya, itu kalian harus tahu target audiensnya siapa. Karena kalau itu C-level atau eksekutif, pasti mereka maunya dengan ringkas. Mereka nggak mau tahu kalian punya perhitungan gimana-gimana. Yang penting eh itu check out dan hasilnya apa. Begitu kan. Jadi sebenarnya pitch deck itu nggak terlalu bagus juga kalau misal kalian punya 300 slide, 400 slide itu nggak terlalu bagus. Kecuali itu untuk yang setara. Misal untuk sesama staff, untuk mitra konsultan atau kolega dan lain-lain, itu oke. Tapi untuk si level jangan. Kenapa? Kenapa harus ada pitch deck, teman-teman? Ini tuh untuk simplifying pemahaman daripada sebuah ide kalian dan daripada sebuah solusi kalian yang awalnya kompleks, itu kalian ringkasin dan mudah diterima oleh masyarakat atau mudah diterima oleh stakeholder dalam konteks bisnis ya. Wah ini, ut, Jovan, ini ada kesalahan teman-teman. Ini harusnya how, bukan why lagi ya. Ini kayaknya saya Ctrl C, Ctrl V, tapi ininya belum keganti why, belum keganti how. Jadi how-nya kita bakal bicara terkait visual manner, placement, clear storytelling, dan clear message. Jadi kalau bisa disimpulin, komunikasi kalian itu pitch deck, sebenarnya pitch deck. Tapi komunikasiin slides kalian atau deck kalian ke audiens itu baru namanya pitching. Nah, karena kita udah tahu pitch deck dan pitching ini apa, kita langsung lanjut aja ke tipe-tipe pitch deck. Tipe-tipe pitch decknya sebenarnya ada banyak, harusnya ada banyak. Tapi gua kategorisasiin jadi tiga. Jadi tiga, yang pertama ada consultant deck. Konsultan consultant deck ini untuk kita ngedeliver sebuah structured analysis dan sebuah strategi rekomendasi. Ini untuk klien, biasanya klien-klien konsultan kita atau stakeholder daripada perusahaan itu sendiri, yang biasanya dipakai untuk business case competition seperti yang tadi di GCC, atau atau sering banget dipakai untuk di dunia korporat. Kayak korporat tuh mostly begini kecuali marketingnya. Habis itu ada education deck. Education deck ini sebenarnya satu form of pitch deck yang tujuannya tuh untuk membahas tuntas, justru membahas tuntas terkait sebuah idea atau sebuah solusi. Maksudnya apa? Pasti education deck ini mostly lebih panjang dan lebih ruwet dibanding consultant deck dan startup deck. Lebih panjang aja sih, lebih ruwet sebenarnya consultant deck. Yang terakhir itu ada startup deck. Startup deck ini fokus utamanya atau tujuannya sebenarnya untuk kita generate investment, generate funding. Ini kita bisa untuk investor, kita pitching untuk investor, atau kita pitching untuk audiens untuk crowdfunding, atau untuk marketingin kita punya ide aja itu pun bisa. Untuk kita nanti let's say kita GoFund di setahun ke depan atau 2 tahun ke depan itu bisa aja. Ini biasanya untuk business plan competition. Jadi BPC juga sebenarnya untuk generate investment kan pada akhirnya, bukan untuk menang doang tapi untuk realisasiin bisnis dan generate investment. Agency dan corporate. Jadi kita bakal bahas yang ini, teman-teman. Yes, yes, yes. Next. Ini sebenarnya rada diberi contoh aja sama gue. Rada diberi contoh aja jadi kalian bisa ngebayangin kompleksitinya per tipe-tipe pitch deck. Yang menurut gue paling kompleks secara visual, secara placement, alignment dan lain-lain itu sebenarnya consultant deck, karena consultant deck ini banyak banget materi yang sebenarnya harus kita bahas cuman harus kita ringkasin, makanya per slide itu it seems like kompleks gitu kan, tapi sebenarnya nggak susah itu. Cuman hari ini kita bakal bahas lebih ke startup deck karena untuk BPC kalau nggak salah ya. Untuk startup deck itu sebenarnya nggak akan seruet consultant deck. Elemen-elemennya tuh nggak akan sebanyak consultant deck, tapi lebih ke penekanan per slides-nya itu yang lebih important dalam startup deck, karena lebih jauh mainin emosi di startup deck gitu gengs. Kalau education deck ini gue ngambil dari CFI aja. Ya begitu begitu aja sih sebenarnya, kayak kalian kuliah aja ngedengerin dosen itu juga masuknya education deck. Jadi ini contohnya ya, bisa teman-teman SS atau nanti dari panitia bisa dikirim, langsung aja diberi pitch deck-nya ke teman-teman peserta. Oke,
Startup deck ini punya 5 inti lah, atau 5 hal yang kalian perlu perhatiin dengan baik sebenarnya. Yang pertama itu storytelling. Storytelling ini bakal mainin emosi penonton kalian atau audiens kalian atau investor kalian. Makanya ini salah satu yang paling penting dalam bikin pitch deck yang bagus atau pitching yang bagus. Habis itu ada struktur. Strukturnya juga harus lengkap, cuman tidak ada sebenarnya dalam bisnis plan competition atau startup investment pitch deck itu nggak ada struktur fix, itu sebenarnya nggak ada. Tapi tetap aja ada struktur yang usually orang-orang pakai. Makanya di sini kita bakal bahas struktur juga, terus kita bakal bahas visual appeal, terus kita bakal bahas usage of charts dan tables. Ini bukan meja, ini tapi table. Tahu kan ya, table Excel, table spreadsheet, yang begini-begini kita bakal bahas juga. Karena charts dan table ini mostly atau most likely pasti ada di pitch deck kalian. Ini tuh penting banget buat kalian ngedeliver sebuah data dan mudah diterima oleh teman-teman audiens. Begitu, gengs. Sudah paham sampai sini? Sudah paham? Mantap, is the best. Kita langsung lanjut aja. Yes, ini adalah storytelling. Satu framework yang biasanya gua pakai dan semua orang pakai sebenarnya itu adalah SCR framework yang sebenarnya ke breakdown jadi 3. Ada situation, ada complication, dan ada resolution. Jadi untuk situation ini kita ngebahas situasi terkini yang mudah diterima oleh masyarakat. Ini biasanya kita bahas pakai data data driven structure, yang mana misal kita bahas inflasi per tahun ini berapa, atau PDB growth rate per tahun ini berapa, atau tingkat kemiskinan per tahun ini berapa, atau sesimpel revenue growth rate dari perusahaan 5 tahun sebelumnya itu kan masuk ke situasi juga. Terus ada komplikasi. Komplikasi ini kita harus tekanin nih penekanan pada kebutuhan, perubahan, dan masalah dari kondisi esis. Jadi sebenarnya dari kondisi yang kalian udah kasih tahu di situasi, apa sih sebenarnya yang perlu diubah? Itu baru komplikasi. Dan ini benar-benar harus ditekan banget di sini supaya kita generate emosi daripada kita punya audiens. Begitu, gengs. Begitu, gengs, gengs, gengs. Yang ketiga, itu ada resolution. Resolution ini respon daripada kalian. Let's say pelaku bisnis atau konsultan atau orang yang mau bikin sebuah startup idea. Yes. Respon dari kalian untuk menyelesaikan si masalah tersebut. Dah, sesimpel itu. SCR 3 ini. Formatnya gimana? Formatnya tuh sebenarnya kalian bisa puter-puterin aja. Yang beda itu bakal ada di stress placement daripada si audiens itu. Kayak kalau kita pakai yang biasa atau classic approach itu namanya situation complication resolution SCR. Stress placementnya akan ada di tengah atau di komplikasi. Jadi mungkin di awal rada membosankan, terus komplikasinya jeder, baru orang tertarik, lalu resolusi kalian paparkan, orang nyampe gitu. Atau resolution dulu, baru situation dan complication. Itu bakal langsung ada stress placement atau emosinya itu akan ada di awal. Yes, 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 you don't hear me wrong. Resolusi, misal langsung kita menghadirkan sebuah alat mancing 100 kaitan. 100 kail, sorry. 100 kail. Itu kan pasti kan langsung, wow, what is this amazing gitu kan. Jadi itu bisa juga pakai RSC atau resolution dulu, situation baru complication. Dan yang terakhir baru complication, situation, dan resolution. Ini ada stress placementnya di akhir. Kenapa nggak beda? Kenapa komplikasi dulu tapi stress placementnya di awal? Karena memang biasanya stress placement yang paling apa ya? Yang paling dititik beratkan itu sebenarnya di resolution. Makanya kalau resolution di akhir, best placementnya di resolution. Jadi ke akhir kita menyampaikan resolusi kita, itu langsung orangnya, audiensnya langsung amazing, amazing idea. Pasti gitu, gengs. Jadi aman aja, ini ilmu lagi aja dari gua. Tiga eh, tiga framework ini bisa dipakai ke pitch deck manapun. Pitch deck startup kalian ataupun pitch deck konsultan kalian. Oke, selanjutnya itu ada di struktur pitch deck. Struktur
pitch deck startup yang biasanya orang pakai. Itu kebagi jadi empat. Ini yang harus kalian perhatiin benar-benar. Kebagi jadi empat. Yang pertama, kalian harus introduce yourself and introduce the idea, ide bisnisnya. Yang kedua ada explain the secret sauce. Yang ketiga ada offer the deal. Dan yang terakhir adalah closing. Ini bakal kita bahas di slide selanjutnya. Boop. Oke, very nice, very good. Yang pertama di introduce yourself dan di idea. Itu kalian harus mengenalkan dulu kalian tuh siapa dan backgroundnya siapa. Backgroundnya apa, sorry. Dan the big idea-nya apa. Kenapa sih kalian harus kenalin diri kalian dulu sebelum big idea kalian atau sebelum eh, offering kalian atau sebelum secret sauce kalian. Karena pada dasarnya sebenarnya orang tuh nggak mau dengerin, eh, mostly orang itu dikit kalau yang mau dengerin orang yang tidak kredibel. Paham nggak? Kayak misal gini aja. Kalau kalian dengerin Obama ngomong, sama kalian dengerin, let's say, gua deh. Let's say gua ngomong, itu kalian pasti lebih dengerin Obama kan? Kenapa? Karena Obama ex-presiden, Cok. Credibility-nya tinggi. Makanya sebenarnya salah satu yang bisa nge-guide emosi dari penonton atau eh, apa sih? Attracting dia punya visuals ke kalian tuh itu credibility kalian, background kalian, kalian tuh siapa? Begitu. Habis itu the big idea. The big idea ini ide dari bisnis kalian. Lalu the problem you are trying to solve. Jadi kan sebuah bisnis itu walaupun memang tujuan utamanya untuk bikin profit, tapi dia bikin profit dari masalah yang dia selesaikan. Begitu. Jadi kalian harus kasih tahu juga the problem you are trying to solve. Lalu ada di Lalu ada unique selling point-nya, unique selling point daripada bisnis kalian, dan ada success, financial, dan customer metrics. Ini adalah metrics yang harus ada untuk menunjukkan bisnis kalian ini sebenarnya taking off atau enggak. Bisnis kalian ini sukses atau enggak. Ini ada contohnya di kanan. Ini gue pakai contoh dari pitch deck Uber. Uber ini pitch deck Uber ini ada di tahun 2012 atau 2008, gue lupa. Tapi ya begini, sangat tekstual, nggak terlalu appealing. Tapi ini dapat funding berapa puluh million dollar kalau nggak salah. Jadi mantep is the best. Ini sebenarnya pitch deck mantep. Yang kedua ada explain the secret sauce. Ini dari ide bisnis kalian yang tadi, dari apa yang mau kalian bawain. Itu sebenarnya detailnya kayak gimana? Simply kayak gitu. Ada bisnis model yang pasti udah kalian pelajarin juga. Ada customer profile daripada bisnis kalian atau customer journey. Kalau memang biasanya eh, produk dan jasa. Terus ada growth plan. Growth plan ini ke depannya bisnis ini mau ngapain sih? Simplinya begitu. Ke depannya bisnis ini mau ekspansi seperti apa sih? Simplinya begitu. Lalu yang ketiga ada offer the deal. Karena tujuan utama dari pitch deck ini adalah kalian generate investment. Itu sebenarnya ada tiga yang harus kalian kasih untuk offering the deal. Aduh maaf, ada serak ya habis nggak baru bangun, udah mandi. Jadi ada offer the deal, itu ada financial informations, as is dan projections. Ada fundraising ask, ini yang kalian mau dari investor dan profitability matrixnya harus kalian kasih ke investor. Dan ada use of proceeds, ini tuh uang dari investor kalian mau kalian alokasiin kemana. Itu nanti kita belajar juga cara visualisasinya. Dan yang terakhir itu ada inspire, supaya kalian closing itu bikin orang terengang, nganga ya, bikin orang gasping gitu kayak, ini ide mantap begitu, guys. Ini ada contohnya di kanan, kalian bisa lihat dulu aja, bisa dijadiin referensi karena gue yakin dalam bikin pitch deck itu yang paling penting sebenarnya kalian punya referensi, kalian punya banyak referensi. Gitu. Ini buat example-nya. Tadi kan ada empat, teman-teman ada introduce yourself, and the idea, explain the secret sauce, ada offer the deal, dan ada closing. Ini contoh-contoh dari per struktur. Jadi bisa kalian lihat di sini misal di sini kita kenalin dulu diri kita siapa sebagai penopang atau sebagai yang hold credibility kita
ketika kita ngomong di depan audiens. Kayak misal Jensen Huang ngomong, gue pasti dengar. Ini problemnya nih. Di sini problemnya, di sini opportunity-nya, di sini sukses key matrix-nya. Sukses matrix yang tadi gue bilang, sukses finance matrix atau customer matrix-nya. Ini opportunity juga, market trends. Terus secret sauce-nya ada bisnis model. Ini sebenarnya sukses matrix, tapi kita masukin ke secret sauce. Terus ada channels-nya, channels kita nge-marketingin idea kita. Terus ada customer profile-nya dan lain-lain. Jadi ini contoh bisa kalian lihat aja, nanti di-share PPT-nya gue yakin. Terus kalian bisa copy ya, kita kasih copy untuk bukan desainnya, tapi stylenya itu bisa kalian copy karena ini sebenarnya bagus banget. Oke, yang ketiga itu adalah over the deal. Yang pertama apa? Yang pertama kita harus ngasih tahu financial information-nya. Ini financial information-nya, EBITDA margins, revenue growth, dan historical daripada company-nya. Lalu ada lalu ada fundraising ask. Ini ada beberapa matrix juga nanti kita pelajarin nanti habis ini kalem. Ada initial investment, ada NPV, ada return on investment atau ROI dan lain-lain. Terus ada fund allocation-nya juga. Dan ini yang inspire ya. Inspire ini yang closing. Di sini dia bilang, I truly feel at home when I enter my room and my duvet reminds me of who I am. Duvet ini sebenarnya ide bisnis terkait spray, kalau nggak salah, spray kasur begitu. Begitu, 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 begitu. Jadi ini adalah contoh, contoh yang bisa kalian lihat, contoh yang bisa kalian pahamin, karena emang harus banyak contoh di dalam hidup ini, teman-teman. Bercanda. Oke, let's go. Nah, dalam Nah, ini tuh pasti kalian udah pelajarin juga. Karena gue lihat kemarin-kemarin kalian udah belajar Mece juga kan, Mece framework kan. Tapi kalau dalam decking kita juga punya Mece. Mece-nya sama, mutually exclusive dan collectively exhaustive. Tapi eh, di sini tuh kita menyatakan kalau satu slide itu cuma boleh ada satu argumen. Tapi argumen tersebut harus kita backup dengan beberapa argumen. Kayak misal eh, inflasi enggak pertumbuhan perusahaan ini rendah, perusahaan ini rendah kenapa? Bawahnya sub argumennya di sini misal main argumennya itu ya, perusahaan ini rendah secara pertumbuhan, sub argumennya finansialnya rendah, marketnya rendah, atau customernya menurun. Datanya mana? Datanya ini dari historis, ini dari let's say growth industry gitu. Jadi kan main argumennya harus disupport sama beberapa sub argumen. Ini harusnya bisa kalian pakai di mostly semua pitch deck kalian, tapi pokoknya satu satu slide itu harus ada satu key argumen atau main argumen yang harus di backup di beberapa argumen. Cuman bedanya di startup deck biasanya dia lebih moncongin visualisasi dibanding explanation gitu. Oke, tadi kan kita udah tahu ya seberapa pentingnya chart sebenarnya. Chart itu penting banget, gengs. Percaya sama gua. Kalau kalian masuk ke company manapun atau kalian ngelakuin apapun yang berhubungan dengan strategi, analisis, ide, ide bisnis kalian, itu kalian pasti perlu chart. Chart itu nggak cuma pie chart. Chart itu nggak cuma bar chart, tapi kalian punya line chart, kalian punya scatter plot, kalian punya Meko, kalian punya bubble, kalian punya Gantt. Ini nanti kita pelajarin Gantt. Jadi sebenarnya chart itu banyak banget dan kalian harus tahu usage daripada semua itu. Percaya sama gua, itu bakal ngebantu banget. Oke, 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 oke. Tapi nanti nanti kita in depth lagi terkait chart. Sekarang kita masuk ke pitching principles. Pitching principles ini cara kalian nyampein kalian punya story atau kalian punya argumen. Sebenarnya di principles ini, di pitching principles ini dikit banget teori yang bisa gua kasih ke kalian sekarang. Karena mostly pitching itu bagus dari jam terbang sebenarnya. Dari jam terbang itu baru kalian bisa nge-conclude pitching itu bagus atau enggak. Pitchingnya kalian itu bisa jadi bagus. Hanya harus sering-sering aja guys.
sering-sering lomba, sering-sering ngomong di depan orang, dan lain-lain. Tapi untuk teorinya kita bakal bahas. Cuman kalian harus reiterate itu sendiri. Ada dua. Yang pertama kita bakal bahas rule of thumb-nya. Yang kedua kita bakal bahas teori berretorika dari Aristoteles. Bentar ya, ini agak-agak. Oke, sudah. Oke, di rule of thumb-nya itu sendiri ada 4 key message yang mau gua kasih ke kalian. Yang pertama, kita start with the hook. Bukan hook seperti di Beyond Combat, tapi ini tuh adalah hook dari PPT kalian. Jadi biasanya ini tuh why dari PPT kalian atau dari riset kalian atau dari ide kalian. Ini misal misal aja ya. PT Transjakarta saat ini mengalami financial dependency. Boom, itu kan langsung hook kan. Apalagi ke orang-orang perusahaannya langsung, wop, apa ini gitu. Sebagian besar biayanya ditanggung oleh subsidi pemerintah. Damn. Apakah bisa PT Transjakarta melakukan cross capital atau operational funding untuk kemandirian finansial mereka? Ini yang dinamakan hook. Hook ini raise a question, raise emotion, bikin orang apa nih? Eh, begitu guys. Yang kedua, itu ada problem dan solution exist. Kalau nggak ada problem, itu nggak mungkin ada opportunity. Makanya kalian harus outline, kalian punya spesifik pain point first ya. Using namanya metode Prokoso. Prokoso atau Prokosoko. Gue lupa. Oh ini ada tulisannya Prokosoko ya. Prokosoko method. Yang mana ini tuh ada 4 part. Dari problem, terus ada negative impact. Kalau itu nggak kita tackle, terus ada solution, lalu ada positive impact untuk solusi kalian. Jadi misal problemnya PTTJ mengalami financial dependency yang membuat, nah ini impactnya, negatif impactnya, yang membuat kondisi finansial perusahaan sangat rentan terhadap perubahan kebijakan. Solusinya hadirnya sistem cross operational funding, maksimalisasi aset, yang impactnya dari solusinya adalah mengurangi financial dependency perusahaan terhadap pemerintah sebesar 40%. Damn, damn, damn. Begitu, guys. Begitu, begitu. Yang ketiga, itu ada benefit matrix. Jadi sebenarnya semua kalian tuh pitching tuh kalian semua audiens kalian pasti mikir kayak gini. Ini pasti banget. Pasti mikir, ini dia ini ngomong yang bisa gua ambil apa? Atau eh, benefit buat guanya apa? Itu pasti banget. Either kalian di conference, either kalian di audisi, di kompetisi, atau kalian nanti meeting sama investor, itu audiens kalian pasti bilang, ini sebenarnya benefitnya apa? Makanya kalian harus punya storytelling yang clear dan kalian harus outline benefit untuk si audiensnya apa. Yang biasanya ini tuh kebagi jadi 3. Ada financial, ada strategic, dan ada risk mitigation. Ini biasanya 3 benefit yang orang-orang outline gitu. Yang orang-orang outline. Terus yang keempat, itu ada proof of concept. Jadi ini tuh kalian harus ngebuktiin konsep kalian tuh berhasil atau enggak. Sebenarnya it's not a good idea if it's not implementable. Jadi jujur sorry itu saya bullshit kalau ide kalian tuh nggak bisa diimplementasikan. Tapi for training itu good. Cuman in real life kalau nggak bisa diimplementasiin, ya buat apa gitu kan. Makanya at least kalian kasih roadmap eksekutifnya gitu. Selanjutnya ini adalah retorik teori dari Aristoteles. Ini tuh sebenarnya agak align sama pitching principle, tapi sebenarnya ini tuh untuk public speaking. Jadi kalau kalian udah tahu, ada 3 kaki yang sama beratnya di teori ini. Ada ethos, pathos, dan logos. Ethos ini adalah credibility. Tadi gua udah sampaikan kalau kalian harus eh ngasih tahu kalian punya credibility dan kalian punya authority dalam kalian mempresentasikan sebuah hal. Sebuah hal, either itu strategi, either itu idea, atau lain-lain. Itu kalian harus present kalian punya credibility untuk kalian kontrol audiens kalian. Terus ada pathos. Ini adalah emotion, ini yang paling harus ditekanin sebenarnya dalam kalian punya
presentasi BPC. Itu adalah emosi kalian, cara kalian ngebangun bond emosi dengan kalian punya audiens. Terus yang terakhir ada logos atau speaker's ability to present it with logic. Makanya kalian harus bisa charting, kalian harus bisa analisis data dan lain-lain. Nah, kita masuk ke idea implementation. Idea implementation ini kita bakal belajar terkait eh tiga hal sebenarnya. Terkait financial projections, very good, very nice. Terus terkait Gantt chart dan terkait risk mitigation. Makanya tadi kan kita udah tahu kalau benefit itu sebenarnya tiga, financial, strategic, dan risk. Ini sebenarnya itu, cuman kita taruh aja di pitch deck, paham gak sih? Idea implementation. Selanjutnya, wup, 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 wup. Oke, jadi sebenarnya guys, fase implementasi itu sebenarnya buat ngejawab satu question only. Visible atau enggak ini ide bisnis, layak atau enggak dijalanin ini ide bisnis. Yang yang sebenarnya itu tuh kebagi jadi tiga ranah lagi. Kelayakan itu terbagi jadi tiga ranah. How profitable is it? Atau seberapa profitable, profitable tuh bahasa Indonesianya apa ya? Seberapa menguntungkannya ini ide bisnis? Seberapa menguntungkan ini ide bisnis? Terus what will you do? Atau ke depannya tuh kalian mau ngapain? Ini ide bisnis. Dan yang terakhir adalah what are the risk? Atau resiko-resiko ide bisnis itu apa? Karena ada beberapa resiko yang kita nggak bisa terima, misal. Begitu. eh Terus dari tiga kaki tersebut itu bakal dijadiin tiga hal yang harus kalian present. Financial feasibility, Gantt chart, dan risk mitigation. Yang kerjaan kalian tuh sebenarnya ada di bawahnya ini, yang kuning ini nih. Kalian harus punya revenue projection, cost projection, karena kan revenue, cost, profit gitu loh. Kalian harus punya dalam Gantt chart kalian inisiatifnya, kalian harus punya KPI-nya, dan kalian harus punya timeline-nya. Dan yang terakhir adalah resiko. Resiko inherent, resiko residual, mitigasi resiko, atau skor resiko. Begitu guys, begitu guys, begitu guys. Oke. Nah, untuk idea implementation, itu yang pertama kita bakal bahas dari sisi profitabilitas. Jadi, eh, ini sebenarnya flow yang sangat rancu, susah dimengerti, tapi ini sesimpel mungkin tuh ini. Yang pertama ada, kalau kalian punya bisnis, yang pertama kalian punya capital inflow karena semua bisnis butuh modal, ya. Even though modalnya cuma diri sendiri, tapi itu tetap modal. Tapi kita asumsikan saja kalau kalian dapat capital inflow, misal 100 juta, untuk kalian produce aset. Misal kalian beliin eh, mesin jahit atau mesin apa, yang mana aset tersebut akan mengenerate sebuah income dan mengenerate sebuah expenses. Jadi akan ada income dan ada expenses ya. Setelah itu baru kita bisa dapat atau kita bisa simpulin bahwa itu profit atau loss. Jadi itu tuh untung atau enggak dari income dan expenses itu. Dan kalau kita tarik itu secara 5 tahun, kita proyeksiin itu secara 5 tahun, baru kita bisa dapat, nggak cuma 5 tahun, sorry, kalau kita proyeksiin itu dalam kurun waktu tertentu, baru kita bisa tahu itu visible atau enggak, begitu. Gimana cara kita tahunya? NPV itu lebih dari satu, nanti kita bakal belajar. IRR itu lebih dari WACC, dan payback period-nya reasonable. Kalau misal PBP-nya 300 tahun, buat apa men? Gue udah metong baru baru payback period. Oke, yang pertama terkait financials. Financials ini ada beberapa informasi yang harus kalian sampaikan, eh terkait financials kalian. Ya, yang pertama adalah informasi terkait profitabilitas. Itu kita punya revenue. Kalau kalian tahu revenue itu sales, pendapatan kalian. Kita punya net profit. Net profit itu revenue dikurangin expenses kalian. Dikurangin interest, dikurangin depresiasi, dikurangin SGA administrasi, dan lain-lain. Terus ada NPM atau net profit margin. Ini sebenarnya tiga hal yang biasanya investor lihat juga gitu. Yang kedua adalah
fundraising ask atau investment profitability matrix. Ada initial investment offering, ada NPV, ada ARR. Initial investment offering itu adalah let's say kita present sebuah bisnis, bisnis sepatu. Gua mau kamu transfer 10 miliar untuk modal usaha bisnis ini. Kita ngomong kayak gitu ke investor. Itu adalah initial investment offering kita. Terus ada NPV. Jadi NPV ini value yang akan sebuah hal dapatkan dalam kurun waktu tertentu. Tapi kita pakai konsep yang namanya time value of money karena 1 rupiah besok itu beda dengan 1 rupiah hari ini. Makanya kita pakai NPV. Nanti kita bakal bakal belajar juga cara bikinnya. Wah, ada yang telepon. Sorry. Terus yang ketiga adalah internal rate of return. eh itu ada di, sorry ya, teman-teman. Itu ada di misal 23% internal rate of return-nya apa? Itu adalah persentase yang didapatkan oleh investor. Yang mana ini tuh harus lebih gede dibanding WCC atau WCC itu adalah pengeluaran yang investor keluarkan ketika tidak ada resiko. Paham nggak sih? WACC itu kayak weighted average cost of capital. Itu ada market risk premium. Itu dapat dari obligasi. Obligasi nggak punya risiko, misalnya kayak gitu. Makanya IRR ini harus lebih besar dibanding WACC. Terus ada fund allocation atau investment agreement offering. eh ini itu kalau kalian minta investasi daripada sebuah investor, kalian akan taruh uang itu di mana gitu. Misal ini kayak kita pakai diagram pie dan waterfall schedule. Ini kita pakai sales, kita pakai machinery dan lain-lain. Terus yang sampingnya adalah waterfall schedule, total fundraise-nya itu ada 10 juta. Kita pakai tier 1 decrease 2 juta, tier 2 decrease 5 juta dan lain-lain. Terus investment agreement offering, misal 15% company ownership gitu. Atau 2% revenue till break even point gitu, begitu. Oh, ini tuh sorry, ini tuh eh perjanjian kalian dengan investor. Oke, selanjutnya adalah Gantt chart. Gantt chart itu adalah sebenarnya alat bantu kalian untuk menentukan dan mengkoordinasi sebuah ide atau sebuah project. Yang biasanya di dalamnya tuh ada 3, teman-teman. Ada inisiatif, ada KPI dari inisiatifnya, dan ada timelinenya. Ini biasanya kita bikin tuh Gantt chart begini, guys. Jadi kalian bisa lihat aja, nanti kalian bisa copy dan ada juga nanti di Excel yang gue bakal kasih lihat. Nah, selanjutnya adalah risk mitigation. Verb ini juga belum kita ganti. Ya, sorry banget. Ada risk mitigation analysis. Risk mitigation analysis ini eh analisis yang biasanya orang pakai untuk menilai sebuah resiko. Resikonya apa? Resikonya biasanya kita identify resiko terlebih dahulu, lalu kita scoring. Scoring resiko menggunakan alat ukur likelihood-nya dan impact-nya. Likelihood ini probabilitas resiko tersebut terjadi dan dampak kalau resiko tersebut terjadi, teman-teman. Makanya ada dampak dan ada probability. Oke, kita pakai alat bantu ini yang 3x3. Terus ada yang namanya resiko inherent. Resiko inherent ini sebelum kita mitigasi resiko tersebut, itu skornya ada berapa. Lalu ada resiko residual. Setelah kita mitigasi, itu skornya ada berapa. Kita pakai alat bantu ini. Begitu. Yes, ini merupakan salah satu materi terakhir yang bakal gua kasih ke kalian. Itu tutorial tipis-tipis charting dan tutorial tipis-tipis FinPro, Gantt, dan lain-lain. Jadi kita langsung aja menuju ke Excel. Ya, kita langsung menuju ke Excel aja. Oke. eh ini satu nih. Untuk charting dulu ya. Charting dulu kita pelajarin ya. Lihat, di sini ada revenue, net income, dan net profit margin. Kalau kalian mau bikin chart seperti ini, itu agak susah. Kenapa? Karena lihat, NPM-nya kan 30% atau persentase, yang mana itu bakal beda sama eh, beda ukuran sama revenue dan net income margin. Tapi ini bisa aja, guys. Ini tuh bisa banget. Ini kita pakai yang namanya combo chart. Combo chart. Combo chart. Combo chart. Combo chart.
Wah, ini kayaknya ada yang salah ya. Jadi kita punya ini. Coba. Oh, ini sepertinya kita punya sebuah kesalahan di dalam penginian ini. Coba ya begini ya. Hah, kayaknya Excel gue error deh guys. Kok nggak bisa ya? Misal deh ini dulu deh stack diagram ini untuk bikin expenses ya. Bikin expenses kalian. Hmm, mm, 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 mm. Oh, ini error guys Excelnya. Aduh, sorry banget. Kok nggak bisa ya? Ini kayaknya Excel gue tuh kenapa tiba-tiba nggak bisa charting. Padahal ini gue udah coba guys. Malam-malam bisa guys. Aduh, sangat disayangkan. Lah, kok ini bisa? Coba ya. What the hell? Kok error sih? Gak apa-apa. Tenang, tenang, tenang. Tenang saja teman-teman. Ini Excelnya error. Tapi pokoknya tetap kita bakal deliver. Yang pertama misal ini kita pakai namanya combo chart. Combo chart ini bakal ada di bagian sini nih, bagian sini. Nanti si NPM-nya itu bakal jadi percentage. Jadi bakal di present sebagai percentage yang mana bisa selaras dengan kita punya eh, revenue dan net profit gitu loh. Jadi bakal bagus juga. Ini jangan pakai bar chart, ini pakai yang namanya combo chart. Yang kedua, ini adalah expenses chart. Ini kita pakai stack diagram ya. Stack diagram ini bisa kalian temuin di eh biasanya itu bakal muncul di recommended charts. Jadi kalau kalian punya expenses begini, itu kalian stackin expensesnya. Jadi misal HC di stack sama marketing, di stack sama consultant, R&D, maintenance itu jadi berapa gitu loh. Dan yang ketiga itu adalah waterfall schedule. Waterfall schedule ini untuk ngasih tahu kalian fundraise-nya berapa, serta kalian punya pengeluaran tuh kayak gimana. Ikit dulu mas, ikit dulu mas, begitu. Ini tuh harusnya bisa ya, cuman nggak tahu kenapa nih error gue kayaknya gara-gara tadi gue upload ke OneDrive, jadi nggak bisa tuh ref 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 ref. Tapi harusnya bisa kok guys, charting nggak se error itu gitu. Oke, selanjutnya aja Finpro. Ini bakal kita preview aja. Kenapa? Karena sejujurnya kalau kita mau belajar Finpro itu perlu satu pematerian khusus juga. Karena agak ribet untuk bikin Finpro itu. Finpro itu bakal ada beberapa hal yang ditarik atau dijadiin output. Cara bikinnya kayak gimana? Yang pertama, kita harus tahu dulu periode proyeksinya itu berapa. Jadi 2025, 26, 27, 28, 29 itu misalnya 5 tahun. Atau periode yang lain, 3 tahun, 10 tahun, dan lain-lain. Kalian harus ngeproyeksiin dulu yang pertama apa? Yang pertama tuh pengeluaran kalian dan pendapatan kalian. Karena kan tadi income dan expenses itu bakal jadi profit or loss atau laba rugi. Baru kita bisa tahu itu rugi atau untung. Yang mana di analisis kelayakan investasi kita biasanya pakai cash flow atau unlevered free cash flow. Unlevered free cash flow ini kita tarik proyeksi berapa tahun, lalu kita bikin NPV atau net present value. Jadi teman-teman kalau misal kayak lihat di sini, ini tuh ada rumusnya. Rumus NPV. NPV ini hanya ngelihat dari cash flow-nya. Ngelihat dari cash flow dan ngelihat dari WACC. WACC ini apa? WACC ini adalah weighted average cost of capital. Bisa kalian dapetin dari Damodaran. Dan ini tuh kalau emang susah kalian bikin per perusahaan, kalian bisa pakai yang per industri. Karena per industri itu ada industri real estate, WACC-nya berapa, industri jalan tol berapa, dan lain-lain. Ada IRR, ini yang penting lebih gede dibanding WACC. Terus ada payback period, ini juga ada rumusnya. Jadi kalau kalian bisa lihat, NPV ada rumusnya, nih, IRR ada rumusnya, dan payback period ada rumusnya juga. Ini bisa kalian implement aja nanti kalau kalian bikin sebuah BPC.
Oke, selanjutnya adalah Gantt chart. Nah, ini adalah template Gantt chart yang gue rekomendasiin ke kalian. Cuman ini nggak ada KPI-nya, nggak apa. Bisa kita tambahin KPI juga kok. Bisa kita tambahin KPI juga di sini nanti. Jadi misal inisiatifnya apa? Ide bisnis kalian ya, misal research, research semut. Karena kalian mau bikin makanan semut, misal. Terus ini biasanya kita warnain guys. Jadi kayak kayak mau warnai aja, kayak mau warnai aja. Misal researchnya di 2026 full, tapi di 2027 kita break dulu, tapi baru itu full lagi gitu. Habis itu apa? Habis itu develop ban. Ya, gak ngasal ya develop ban. Ini misal di sini atau gimana? Pokoknya ini tuh pokoknya yang penting ada timeline. Biasanya kita pakai quarterly. eh Terus ada inisiatifnya. Kalian mau ngapain? Misalnya ini idenya apa? Idenya ban untuk mobil semut. Ya, research semut, develop ban, bikin apa kek gitu. Baru kita bisa isi ini di sini. Misal. Nah, jadi Gancar tuh secara tipis-tipis bakal seperti ini, guys. Bisa kalian isi aja inisiatifnya apa, lalu agak diwarnain di bagian timelinenya. Tadi sayang banget, kita nggak bisa charting bareng. Ini padahal asik, cowok. Tapi nggak apa. Nanti ini gue share ke teman-teman dari Faber. Hopefully bisa share ke kalian. Bisa kalian coba sendiri di rumah masing-masing ya. Oke, gengs. Setelah itu. Hap, setelah itu mungkin eh, sekian aja dari gua. Gua udah ngomong panjang lebar kanan kiri juga. Semoga materinya nyampe. Maaf banget kalau gua ngomongnya mungkin agak cepet dan agak informal. Tapi itu hopefully jadinya asik ya ke kita ya. Dan malah jadinya masuk gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman. Terus bakal ada sesi Q&A ya. Cuman gua lempar dulu ke Rafa dan Iza. Terima kasih guys. Oke, terima kasih banyak kepada Kang Jovan. Wah, 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 daging banget ya Pak tadi pematerian dari Kang Jovan. Wah, betul banget Niza. Sekali lagi makasih banyak kepada Kak Jovan atas materi yang telah disampaikan tadi. Betul. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa lanjut ke rangkaian acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman tadi ada nih yang ingin ditanyakan dari sesi pematerian Kang Jovan tadi atau masih ada yang penasaran ya, yang masih bingung, boleh banget dan bisa banget ditanyain karena sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, jadi boleh banget buat teman-teman yang masih penasaran atau masih ingin bertanya, boleh banget raise hand, eh, pakai fitur raise hand aja langsung di Zoom bisa Oke. untuk bertanya. Kayaknya belum selesai kita ngomong udah ada nih yang mau nanya nih, Pak. Betul banget. Boleh untuk Syadi dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya ya. Oke, terima kasih MC atas kesempatannya dan terima kasih Kang Jovan atas pemaparannya. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, di sini tuh aku tuh belum pernah ikut lomba BPC sama sekali dan baru hari ini, bukan hari ini sih, baru ikut kelas mentoring FEB berbisnis ini aku udah nambah-nambah ilmu karena aku ada interest dan tahun depan mau fokusin ke lomba. Dan alasan kedua karena ada Kang Jovan juga sebagai pemateri. Karena ya seperti yang kita tahu kan Akang juga pernah jadi PO Peples dan ikut lomba kemarin yang sama Kang Kenzi sama Kang Wira. Sebenarnya masuk ke presentasi yang Akang berikan tadi, yang bagian background kita yang kalau misalkan Kang Jovan sama Donald Trump presentasi, orang-orang lebih dengerin Kang Donald lagi, Presiden Donald karena dia punya background presiden. Nah, kalau misalkan nanti kita presentasi ke orang-orang dan kita mau maparin background kita, apakah kita harus benar-benar jelasin background kita kayak contohnya Kang Jovan? Orang-orang kan nggak tahu ya Peplos itu apa. Tapi kalau misalkan kita jelasin kalau Peplos adalah ospek fakultas yang dihadiri oleh 1.000 mahasiswa baru dan 200 sekitar 200 kepanitiaan, apakah kita harus jelasin sedetail itu? Maksudnya biar orang-orang tahu background kita tuh gimana gitu. Terus yang kedua, setelah Akang kemarin ikut lomba,
apakah sebelum-sebelumnya Akang tuh emang sering ikut lomba BPC kah, atau emang Kang Jovan nih baru sekali ikut lomba atau 2 kali 3 kali ikut lomba dan boom menang sama Kang Kenzi sama Kang Wiral. Jadi ya nanya ke experience Kang Jovan sih, karena ya itu yang pengen aku tanya. Sekian dan terima kasih. Oke, oke, oke. Thank you pertanyaannya Shadi. Is a very good question. Mantap banget kok pertanyaannya. eh Pertanyaan yang pertama itu gimana caranya kita nge-guide credibility tanpa bikin orang mikir kalau kita sombong. Sebenarnya kayak gitu. Nge-guide credibility ini memang kita harus jelasin kita itu siapa dan beberapa achievement kita sebenarnya. Cuman nggak yang bisa gua katakan sekarang, nggak harus kalian jelasin diri kalian itu serigid itu untuk kalian nge-guide credibility dari audiens kalian. Misal, gua mau bicara tentang public speaking atau bicara tentang kepemimpinan. Credibility yang bisa gua ambil dari diri gua itu kan Peples, misal. Gue bisa aja kayak gini. Halo teman-teman, kenalin gue Jovanova Sidarta dulu sebagai PO Pepres 2025. Kalau teman-teman tahu, PO kalau teman-teman tahu, Pepres 2025 tuh punya 200 panitia. Kita juga sempat manage berapa ratus juta uang, kita juga sempat punya peserta sekian ribu orang. Eh, kita punya peserta sekian ribu orang dan itu adalah Pepres 2025. Jadi sebenarnya kalian tuh nggak perlu describe kalian punya achievement atau kalian punya credibility seformal itu. Sebenarnya apalagi pada saat kalian describe credibility kalian, make it fun aja. Jangan kasar tapi jangan kayak oh iya," gitu, jangan. Cuman make it fun aja, make it informal aja. Cuman kalian harus kasih tahu juga kalian tuh siapa dan nunjukin taring kalian gitu loh. Terus yang kedua, sebenarnya tuh gue udah buat experience gue tuh lomba cukup banyak dan baru menang kemarin ya. Jadi gue tuh lomba mungkin udah ya, 8 kali lah. Dan mostly memang gue lomba di business case competitions di consulting industry ya. Karena itu lebih gue lebih cocok aja di situ sebenarnya. Tapi fun fact, lomba pertama yang gue ikutin itu sebenarnya business plan competition. Jadi waktu itu diadain sama IFES, gue ngebawain ide Kukanif itu kayak kurir antar kantin univ gitu. Jadi kalian mau pesan Vkom, kalian mau pesan dari FKG, langsung ke FEB itu bisa gitu. Begitu, Syadi. Semoga terjawab. Ada lagi, ada lagi. Makasih banyak buat Kang Jovan atas jawabannya dan buat Shadi, apakah ada pertanyaan lanjutan atau tambahan? Aman banget, udah kejawab semua. Thank you Kang Jovan. Oke, terima kasih banyak Shadi atas pertanyaannya. Mungkin dikarenakan kita masih ada waktu ya, boleh nih teman-teman yang masih ingin bertanya dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand-nya aja ya. Oke, sebenarnya udah ada yang mengangkat tangannya, ada Berlian. Boleh buat Berlin buat menyampaikan pertanyaannya ya. Maaf, sekali lagi boleh Berlin buat menyampaikan pertanyaannya. Oke, mungkin karena ada terkendala ya dari Berlin, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan Reval dulu ya, Kang. Aku izin bacain. Eh, Kak mau nanya buat masukin asumsi financial projection yang visible itu gimana sih? Gimana cara calculate-nya dan apa indikator apakah sebenarnya FinPro-nya make sense atau enggak? Em, Boleh. Mungkin buat Kang Jovan dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Reval. Oke. eh
pertanyaan pertama itu sebenarnya asumsi. Asumsinya gimana caranya itu make sense atau enggak. Kalau kalian bikin bisnis, Finpro kalian tuh most likely akan imajinatif. Benar nggak? Karena kalian nggak ada historicalnya. Berarti kalian bisa nge-projection pakai apa? Cuman pakai market research atau research pribadi kalian. Asumsinya realistis atau enggak, itu tergantung kalian ngebawain bisnisnya kayak gimana. Cuman tetap aja, kita punya namanya standar industri. Standar industri ini kayak gini. Ya kayak gimana misal, kalian mau bikin bisnis baju. Kalian mau bikin bisnis baju, yes. Kalian mau bikin bisnis baju, misal, terus ada namanya industri, bisnis baju ini ada di industri garment misal. Terus kalian sebagai pemilik bisnis baju ini mau ngedevelop baju tersebut dengan kompetitifnya itu si Zara, H&M dan lain-lain. Nggak mungkin dong brand seperti kalian growth rate-nya eh, atau revenue-nya seperti Zara yang udah global itu nggak mungkin. Makanya kita punya namanya industri standard. Jadi asumsi kalian itu adalah compilan data compile dari kalian punya market research. Misal ada industri growth. Industri growth-nya berapa? Biasanya misal tekstil industri growth-nya 10%. Itu kalian masukin tuh ke inputan kalian. Cerat, industri growth-nya 10%. Jadi hopefully harusnya kalau memang kalian mau lebih daripada industri, growth kalian lebih dari 10%. Terus buat nentuin market penetration, itu kan kita punya model namanya TAM Samsung. Itu juga bisa kalian pakai buat nentuin jumlah customer dari bisnis kalian ya di SOM itu. Terus buat pengeluarannya sebenarnya kalian memang harus ada di eh, pikir-pikir, ada di ngawang-ngawangin dan imajinasiin aja begitu. Dan memang di dalam practicesnya teman-teman kalau di kompetisi apalagi itu kita banyak plugin. Plugin itu apa? Plugin itu di financial projections-nya memang kita bikin sedemikian rupa gitu. Tapi nggak begitu eh, terlihat atau nggak begitu mencerminkan kondisi realnya. Itu satu. Pertanyaan kedua, gimana caranya kita nentuin ini visible atau enggak? Tadi matrix-matrix tadi, kayak matrix yang pertama itu ada NPV, Net Present Value. Itu adalah cash flow kumulatif yang kita diskontokan ke tahun sekarang. Jadi itu tuh misal tahun ini kita dapat cash flow atau net cash itu 10.000, tahun depan itu 20.000. Kalau kita tarik semua ke tahun ini, itu bukan 30.000, tapi itu tuh kayak ya 28.000, 29.000. Kenapa? Karena 20.000 di tahun depan, di tahun sekarang tuh mungkin cuma 18.000 atau 19.000. Itu namanya inflasi. Makanya ada konsep namanya time value of money dan ada NPV tersebut. NPV lebih dari satu, literally satu, itu kalian udah tergolong eh, visible ya. Kalau NPV lebih dari satu itu kalian udah tergolong visible. Yang kedua ada matriks namanya IRR atau Internal Rate of Return. Ini kalau di atas WACC itu udah tergolong visible karena WACC itu gak ada resikonya misalkan. WACC itu yang memang harus dikeluarkan sebuah investor untuk membayar investasinya. Eh, Kalau WACC-nya 10%, IRR-nya 9%, itu nggak layak. Kenapa? Karena orang lebih baik invest di WACC tersebut. Makanya IRR harus di atas WACC. Di common practice-nya, kalau kita bicara tentang realistis atau enggak, biasanya IRR itu 1,5 atau 2,5, 1,5 sampai 2,5 kali lipat dari WACC. Jadi kalau kalian nanti mau bikin Finpro, plugin-plugin, eh, kalian coba pastiin aja ARR-nya ada di segituan lah, begitu. Begitu, Reval. Emang rada pusing sebenarnya Finpro, guys. Makasih Mantep, woy. banyak Kang Jovan atas jawabannya. Untuk Reval, apakah ada pertanyaan lanjutan? Oke, thank you Kang. Oke, makasih banyak Reval atas pertanyaannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Kang dari Berlian Septiana. Boleh? Kita izin bacain.
Jadi pertanyaan dari Berlin, seberapa detail kita harus mencantumkan breakdown modal awal? Apakah sampai ke hal-hal mikro seperti biaya legalitas dan buffer cash, atau cukup garis besarnya saja di bagian capex dan opex? Boleh kepada Kang Jovan, boleh langsung dijawab aja. Oke. Eh, mantep ya nanyanya Finpro jujur memang rada berat itu. Eh, sebenarnya yang pertama kalian harus paparin apa di Finpro kalian. Asumsi pengeluaran, asumsi modal, modal yang perlu kalian punya kan, atau initial investment offering. Initial investment offering itu terbagi jadi dua, capex dan opex, capital expenditure dan operational expenditure. Biasanya orang pakai format ini, biasanya orang pakai capex plus opex selama 3 tahun. Itu jadi initial investment. Jadi misal capexnya untuk pabrik dan lain-lain 1 M, OPEX untuk ngejalaninnya per tahun 300 juta. Berarti kita butuh investasi sebesar 1 kali 1,9 M. Itu biasanya cara menghitung initial offering. Terus sedetail apa kita harus breakdown CAPEX dan OPEX. Sedetail yang kalian bisa sebenarnya. Jadi eh kalau bisa memang sedetail itu aja. Kenapa? Karena nggak ada loss-nya. Kalau kalian semakin detail kalian punya perencanaan itu semakin bagus. Jadi misal capex, kalian kategorisasiin untuk capexnya. Apa aja yang perlu capex? Apa aja yang bakal jadi capex? Misal eh biaya beli lahan. Kita bisnis bisnis sawah misalnya. Biaya beli lahan 3.000 hektar misal. Terus biaya beli traktor, biaya beli eh apa lagi yang jadi ini ya? Biaya beli utilities, air dan lain-lain, biaya beli cangkul, peralatan dan lain-lain. Itu masuk capex semua misal. Utilities biasanya opex. Jadi poinnya adalah sedetail mungkin kalian breakdown capex dan opex. Sedetail mungkin dan serealistis mungkin kalian breakdown capex dan opex. Tapi di common practice-nya, di common practice-nya memang ada di plugin gitu. Yang penting memang rada di apa ya? Jadi kayak OPEX dan CAPEX kalian tuh dibikin seolah-olah akan membuat bisnis kalian profitable aja revenue-nya. Jadi pokoknya revenue, profit itu di atas CAPEX dan OPEX pada akhirnya. Makanya NPV-nya positif, IRR-nya positif. Jadi rada di plugin-plugin. Cuman CAPEX OPEX coba bikin sedetail mungkin aja. Tapi semua detail tersebut nanti akan ada di appendix. Jangan sampai ada di breakdown. Jangan sampai ada di PPT utama kalian. Ada di appendix. Karena itu bikin gak ringkas. Begitu. Tadi siapa? Berlin ya. Berlian. Begitu Berlian Liu Septiana. Terima Oke, kasih terima kasih pertanyaannya very banyak good. Kang Jovan atas jawabannya. Dan untuk Berlin, apakah ada pertanyaan lanjutan atau tambahan? Oke, sip, sip. Terima kasih banyak Berlin atas pertanyaannya. Baik, dikarenakan keterbatasan waktu, mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan ya. Nah, selanjutnya kita akan ada pemberian sertifikat sebagai ucapan terima kasih kepada narasumber kita hari ini. Boleh untuk Akang Teteh Panitia untuk ditampilkan? Terima kasih. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita hari ini yaitu Kang Jovan Noval atas pematerian yang sangat insightful. Semoga pematerian tadi dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan baru untuk kita semua. Oh, mungkin untuk last terakhir, mungkin dari Kang Jovan ada closing statement atau saran atau uh, pesan ya yang bisa disampaikan kepada kita semua. Boleh untuk Kang Jovan dipersilakan. Sebenarnya closing statement dari gua, eh kalau kalian mau beneran bisa, itu kalian harus terjun real practice. Jadi materi-materi ini tuh sangat bagus banget. Apalagi buat kalian dapetin overview dari thingsnya ya. Cuman kalian harus terjun langsung dan cobain langsung ikut BPC, ikut BCC untuk kalian bisa bener-bener belajar. Itu aja. Jadi harus terjun real practice. Dah, gitu aja. Thank you, Faber. Very good.
Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Kang Jovan atas closing statement-nya. Mungkin sebelum Kang Jovan leave dari Zoom, mungkin kita bisa ada sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Boleh untuk Ayas bisa dipandu untuk sesi dokumentasi kali ini. Oke, siap. Terima kasih atas kesempatannya. Boleh open kamera dulu ya. Kota Kang Tete dan teman-teman yang bisa on cam Suaranya nih. bisa on cam Sorry, dulu sorry ya. ya. Oke, udah open cam semua kan? Belum ya? Ada Teh Dela, ada Kang Dava, Kang Muhammad Dava, ada Kang Farel, Kang lagi. Teh Syasya, Kang Syadi, Kang Kis, Kang Faiz, Kang Ibrahim, Kang Zaidan Fari, boleh open cam dulu. Kalau misalnya berhalangan juga nggak apa-apa sih open cam sih. Oke, yaudah, gak usah berlama-lama ya teman-teman. Kita langsung aja screenshot. 3, 2, 1. Oke, siap. Dapat ya teman-teman. Terima kasih. Aku kembalikan ke MC ya. Baik, terima kasih banyak Ayas untuk sesi dokumentasinya. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Jovan atas sharingnya pada pagi menuju siang hari ini. Kita akan lanjut ke acara berikutnya. Jikalau Kang Jovan memiliki keperluan lain, diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom atau misal Kang Jovan masih ingin stay di Zoom, kami dengan senang hati untuk ikut acara kita selanjutnya. Mungkin itu. Oke, thank you. Thank you banget ya Rafa, Iza, teman-teman dari Faber. Thank you for having me. Gue izin live ya. Thank you. Bye-bye. Thank you, Semoga Kang kalian bisa Gibran. mantap. Terima kasih Bye. banyak. Bisa-bisa. Amin. Bismillah. Bye-bye. Baik, penyampaian ya. Baik, selanjutnya kita akan ada penyampaian penugasan untuk pitching day ke kurikulum. Untuk itu kepada kurikulum. Untuk itu kepada kurikulum kami persilakan. Terima kasih banyak atas waktunya dari MC. Halo semuanya, selamat pagi. Kenalin aku Ronan. Dan aku Nara. Iya, jadi di sini aku pengen make sure aja bahwa kemarin tuh kita udah ngelis ya nama-nama buat kelompok kalian. Kalian udah pada masuk ke grupnya kan? Harusnya udah semua ya. Nah, grupnya itu buat apa sih? Grupnya itu dibuat buat kalian bisa diskusi untuk pembuatan pitch deck yang dimana akan dilaksanain di sesi selanjutnya. Dan eh, pembuatan pitch deck itu sebagai bentuk implementasi kalian juga atas pembelajaran mentoring yang udah keempat kalinya. Oke, jadi kalian kan udah dibagi 4 kelompok nih. Nanti setiap kelompok itu bakal dapat satu problem statement untuk dijadiin pitch deck. Tapi seperti yang kita tahu dari materi Kang Riskon juga, biasanya BPC itu dimulai dari proposal dulu. Cuman karena keterbatasan waktu yang ada, jadinya kita langsung ke pitch deck untuk dipresentasikan di final day nanti. Nah, jadi nanti di grup itu kalian bisa discuss bersama teman-teman kalian yang ada di kelompok itu. Terus kalau misalnya kalian ada pertanyaan apapun, kalian bisa tanyain ke staf kurikulum kita yang ada di grup itu, yang nanti mereka juga akan perkenalan di grup itu. Dan kalian nanti akan mendapatkan satu sesi khusus bersama mentor dari GCC, which is Kang Aron dan Teh Putri, untuk mengkonsultasikan hasil dari pitch deck kalian, apakah ini sudah bagus ataupun pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan nanti kalian akan siap presentasi di final day. Gitu. Semangat teman-teman. Semangat guys. Nanti Mungkin dari detail detail tugasnya itu akan dikirimkan ke GCC juga dan berbarengan sama PPT dari Kang Jovan tadi yang daging parah juga sama contoh-contoh dari pitch deck-nya ya. Gitu. Kak, presentasinya kapan, Kak? Presentasinya tanggal 21 Juni. Ya, nanti detail dari entah di mana ataupun jamnya jam berapa akan di-announce juga. Jadi teman-teman harus standby di grupnya masing-masing ya. Dan jangan lupa, nanti buat best team itu akan ada hadiah berupa uang. Dapat uang, guys. Oke. Gimana Kang Ronan? Ada lagi nggak tambahannya, Kang Ronan? udah cukup banget. Udah mantap.
Oke, Oke. mungkin dari kita gitu aja untuk penugasannya. Boleh dilanjut untuk ke MC lagi. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak kepada kakak-kakak kurikulum karena sudah menyampaikan informasi terkait penugasan dan pitching day. Semangat buat teman-teman semuanya, selamat berdiskusi dan selamat menyusun pitch deck-nya ya.